Siang hari yang cerah pada tanggal 20 Agustus 2023 di kota Sukamulya, menjadi awal dari hari yang penuh kejadian aneh bagi Pak Darto, seorang sopir ambulans. Dalam kesibukannya sebagai petugas lapangan, panggilan darurat seringkali datang tanpa mengenal waktu atau tempat. Hari itu, panggilan dari pusat komando membawa Pak Darto ke sebuah lokasi kecelakaan di pinggir jalan raya yang sepi. Suara operator terdengar mendesak, memberitahu bahwa seorang pria muda mengalami kecelakaan parah dan membutuhkan penanganan segera. Pak Darto segera menyalakan sirene ambulansnya, menggerakkan kendaraan dengan kecepatan penuh. Jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan mendadak terasa lengang, seolah memberi jalan baginya untuk sampai lebih cepat. Ketika tiba di lokasi, pemandangan yang menanti cukup membuat napasnya tertahan. Seorang pria muda tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya berlumuran darah, dengan luka-luka yang mengerikan akibat benturan keras. Kendaraan yang diduga menabraknya sudah tidak ada di tempat kejadian. Sebagai seseorang yang sudah belasan tahun menjadi sopir ambulans, Pak Darto bukan orang asing terhadap situasi seperti ini. Namun, pemandangan tubuh korban yang mengenaskan tetap membuat bulu kuduknya meremang. Dengan cekatan, ia bekerja sama dengan para medis yang mendampinginya untuk memindahkan jenazah ke dalam ambulans. Proses ini terasa lebih berat dari biasanya, baik secara fisik maupun emosional. Setelah jenazah diletakkan dengan hati-hati di atas tandu di bagian belakang ambulans, Pak Darto segera mengemudikan kendaraan menuju RS Bakti Sejahtera. Suasana di dalam ambulans terasa mencekam. Sirene meraung-raung memecah kesunyian jalan, tetapi bagi Pak Darto, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Setiap kali ia melirik kaca spion, ia merasa seperti ada bayangan di belakang. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanyalah pantulan lampu atau halusinasi karena kelelahan. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin nyata. Setibanya di rumah sakit, Pak Darto menyerahkan jenazah kepada petugas kamar mayat. Ia menghela napas panjang, merasa lega karena tugasnya selesai, meskipun pikirannya masih terganggu oleh bayangan aneh di ambulans. Sebelum pulang, ia memutuskan untuk membersihkan kendaraan. Di bagian belakang ambulans, bercak darah korban masih terlihat jelas. Dengan kain basah dan cairan pembersih, ia menggosok lantai dan dinding ambulans hingga bersih. Namun, meski tampak bersih, rasa tidak nyaman tetap menyelimuti hatinya. Malam itu, karena lelah setelah seharian bekerja, Pak Darto memutuskan untuk tidur di ambulans yang diparkir di garasi rumah sakit. Rumahnya berada di pinggir kota, membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Ia berpikir, tidur di garasi akan lebih praktis dan membantunya siap jika ada panggilan darurat berikutnya. Pak Darto merebahkan tubuhnya di jok depan ambulans, menggunakan jaket tebal sebagai selimut. Tempat itu memang tidak nyaman, tapi rasa lelah membuatnya cepat terlelap. Malam di garasi rumah sakit terasa sunyi, hanya sesekali terdengar suara angin dan gemerisik dedaunan. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ia mulai merasakan ketidaknyamanan. Suara berderit, seperti sesuatu yang bergerak perlahan di bagian belakang ambulans, membuatnya terbangun. Awalnya, Pak Darto mengira suara itu berasal dari angin yang membuat pintu ambulans berderit. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali tidur. Tapi suara itu tidak berhenti. Bahkan, semakin lama semakin jelas. Dengan setengah sadar, ia menoleh ke belakang. Jantungnya seketika serasa berhenti berdetak. Di jok belakang ambulans, tampak bayangan samar-samar menyerupai tubuh pria muda yang siang tadi diangkutnya. Wajah bayangan itu penuh luka, dengan mata kosong yang memandang langsung ke arahnya. Pak Darto terpaku di tempat. Tubuhnya terasa berat, sulit digerakkan. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk berkata,
meski suaranya terdengar gemetar. Kenapa kau di sini?" tanyanya lirih. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Beberapa detik berlalu, terasa seperti selamanya, sebelum bayangan itu perlahan memiringkan kepalanya, seolah mengamati Pak Darto lebih dekat. Tiba-tiba, ambulans berguncang, membuat Pak Darto tersadar dari keterkejutannya. Dengan panik, ia membuka pintu dan melompat keluar. Udara malam terasa dingin menusuk kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia berjalan menjauh dari ambulans, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah itu muncul dalam pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidur di trotoar dekat garasi rumah sakit. Meskipun suasana luar tidak nyaman, ia merasa lebih aman daripada berada di dalam ambulans itu. Pagi harinya, setelah matahari mulai terbit, Pak Darto memberanikan diri kembali ke ambulans. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu belakang. Bagian dalam ambulans tampak normal, tidak ada tanda-tanda yang aneh. Namun, saat ia memeriksa lantai, ia menemukan beberapa tetes darah yang mengering di bawah jok. Darah itu sepertinya tidak terlihat saat ia membersihkan ambulans semalam. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Pak Darto membersihkan darah itu dengan hati-hati hingga tidak bersisa. Meski begitu, perasaan tidak nyaman tetap ada. Ia berusaha menjalani pekerjaannya seperti biasa, namun bayangan dari malam sebelumnya terus menghantuinya. Setiap kali ia melirik kaca spion saat mengemudi, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari belakang. Beberapa hari berlalu, dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Pak Darto mulai merasa tenang, meski rasa gelisah tetap menyelimutinya. Namun, pada suatu malam ketika ia sedang memarkir ambulans di garasi, ia mendengar suara langkah kaki di sekitar kendaraan. Ia keluar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan siapapun. Suara itu terus terdengar, semakin dekat, membuat bulu kuduknya meremang. Pak Darto memutuskan untuk segera pulang malam itu, meski tubuhnya lelah. Dalam perjalanan pulang, ia terus merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa semua hanya ada dalam pikirannya. Sesampainya di rumah, Pak Darto duduk di ruang tamu sambil merenung. Ia telah bertahun-tahun menjadi sopir ambulans, menghadapi berbagai situasi sulit. Namun, pengalaman beberapa malam lalu meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah kejadian itu hanyalah hasil dari pikirannya yang lelah, atau benar-benar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sejak saat itu, Pak Darto menjadi lebih teliti dalam membersihkan ambulans setelah setiap tugas. Ia juga mulai mendoakan semua jenazah yang diangkutnya, berharap arwah mereka tenang dan tidak lagi menghantui. Meski begitu, setiap kali malam tiba dan ia harus berada di dalam ambulans, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan wajah penuh luka itu dari pikirannya. Pak Darto menyimpan cerita itu untuk dirinya sendiri, merasa sulit menjelaskan pengalaman tersebut kepada orang lain tanpa terdengar tidak masuk akal. Namun, setiap kali ia melewati malam-malam sunyi di dalam ambulans, ia tahu, bayangan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya.